Makanya bagi orang Kristen itu, Pak, kita tidak boleh, dan Alkitab tidak mengajarkan untuk orang yang memusuhi kita, orang mungkin berbuat salah, berbuat dosa kepada kita, kita tidak boleh atau itu dilarang keras untuk berdoa yang jahat bagi mereka, berdoa bagi mereka yang tidak baik. Bahkan justru sebaliknya adalah, jikalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, berbuat dosa kepada kita, maka kita mendoakan yang terbaik bagi mereka. Kita doakan mereka dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan mereka, supaya mereka semakin baik, semakin sehat, diberkati oleh Tuhan. Amen. Nah, ini adalah tugas-tugas mulia yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Bahwa untuk melepaskan pengampunan itu adalah sama sekali tidak ada batasnya. Nah, perlu kita mengingat bahwa mungkin saja ada orang yang berbuat salah kepada kita. Misalnya 1 sampai 50 kali. Atau bahkan kita lebih bikin banyak lah. Misalnya ada orang itu berbuat salah kepada kita 1 sampai 100 kali. Nah, tetapi kita mesti ingat juga bahwa kita lebih daripada itu berbuat salah, berbuat dosa kepada Tuhan. Mungkin saja kita berbuat dosa ribuan kali, bahkan jutaan kali kita berbuat dosa kepada Tuhan. Tetapi apa? Tuhan terus memberikan pengampunan bagi kita. Tuhan terus melepaskan pengampunan bagi kita. Amin. Puji Tuhan, Shalom, Haleluya. Senang berjumpa dengan pemirsa, ya, pemirsa setia dalam program Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Saya Pastor Agus Dewan Silaban, dan saya Liberman Halau. Wah, senang berjumpa dengan Bapak. Terima kasih Pak untuk kesempatan waktunya yang diberikan untuk pemirsa TVRI Bangka Belitung dalam menyiarkan firman-firman yang Bapak sampaikan. Ya, pemirsa, ya. Saat ini sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan tempat yang maha tinggi, Raja segala raja. Terima kasih banyak Tuhan buat kesempatan yang baik ini, dan saat ini sore hari ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pemirsa, mari kita buka Alkitab bersama dengan saya dalam Injil Matius pasal 18, ya, ayat 21 sampai 22. Saya ulang kembali, Injil Matius 18 ayat 21-22. Begini bunyinya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat bersyukur kembali boleh hadir di hadapan saudara pada kesempatan ini. Dan ini adalah sesuatu hal, acara yang spesial, dan juga kita boleh memberikan perhatian yang penuh, terutama tentang firman Tuhan yang akan saya bagikan pada kesempatan ini. Nah, tema yang akan saya sampaikan kepada kita pada kesempatan ini, kepada semua orang percaya, yaitu tentang hal mengampuni. Nah, sudah dibacakan oleh Pak Pendeta Agus tadi, yaitu yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Nah, di dalam teks yang telah kita baca ini, kita perlu dulu mengetahui konteks di dalam pembacaan ini. Nah, pertama-tama kita harus mengenal bahwa di dalam teks ini, di mana pada saat itu adalah para murid sedang berkumpul
dan berbincang-bincang kepada Tuhan Yesus di dalam teks, yaitu di dalam Matius pasal 18 ini. Dan salah satu poin pembahasan para murid di dalam teks ini adalah di mana seorang murid yang bernama Petrus mempertanyakan kepada Tuhan Yesus. Ya, yaitu tentang hal pengampunan di dalam teks yang telah kita baca ini. Nah, terutama dulu kita harus mengetahui apa itu pengampunan di dalam teks yang telah kita baca. Nah, di dalam teks tentang kata pengampunan itu sendiri, itu memakai kata apiemi. Itu di dalam bahasa aslinya Yunani. Itu adalah apiemi, kata pengampunan itu. Kalau kita kenal dalam bahasa Inggris, itu adalah forgive. Kalau kita lihat secara umum, kata mengampuni ini adalah memaafkan. Tetapi tidak terlalu dalam. Kalau hanya kita mengenal kata mengampuni ini adalah memaafkan. Ada pengertian yang sangat jauh tentang hal mengampuni ini. Nah, artinya adalah yaitu membebaskan. Jadi arti kata mengampuni ini adalah membebaskan atau menghapuskan, meninggalkan, tidak mengingat-ingat lagi. Jadi artinya bahwa ketika orang bersalah kepada kita, tidak hanya sekedar memaafkan, tetapi artinya adalah membebaskan kesalahan orang tersebut atau menghapuskan, tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang yang sudah pernah berbuat kepada kita. Jadi ini adalah pemahaman yang sangat dalam sekali. Kalau kita kenal selama ini mengampuni itu adalah hanya sekedar memaafkan, tetapi jauh lebih daripada itu pengertiannya, yaitu mengampuni, memaafkan, melepaskan, dan tidak mengingat-ingat lagi. Jadi itu adalah pengertian daripada mengampuni di dalam teks yang telah kita baca ini. Nah, perlu juga kita mengerti dan memahami bahwa mengapa muncul satu topik yang sangat besar ini di dalam teks ini, terutama tentang hal mengampuni atau memaafkan di dalam bagian yang telah kita baca tadi. Mengapa muncul satu tema besar ini? Nah, tentang hal mengampuni ini sudah tercatat di dalam perjanjian lama maupun juga di dalam perjanjian baru. Nah, perlu kita mengingat bahwa ketika di mana bapa leluhur kita, Adam dan Hawa, jatuh di dalam dosa, maka semua manusia, termasuk kita sampai pada hari ini dan juga yang akan datang, semua kecenderungan hatinya adalah berbuat dosa. Jadi kita melihat kisah di dalam perjanjian lama, bagaimana kejatuhan, yaitu bapa leluhur kita Adam dan Hawa, mereka jatuh di dalam dosa, dan akibatnya semua manusia, yaitu kecenderungan hatinya itu adalah berbuat salah, berbuat dosa, hidup di dalam dosa. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, makanya kita tidak heran misalnya kita mengenal banyak orang misalnya hidupnya suka memberontak atau suka melawan. Jadi saya percaya bahwa ada orang-orang yang seperti itu, suka melawan, suka memberontak. Juga kita melihat bahwa misalnya sifat-sifat manusia akibat kecenderungan hati manusia yang telah jatuh di dalam dosa itu adalah yaitu egois. Jadi suka mementingkan diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain. Jadi ini adalah yang terjadi itu semua manusia. Juga kita melihat bahwa misalnya pemarah gitu ya, pemarah yang berkobar-kobar, bahkan ada sampai menginginkan nyawa orang lain. Nah, itu sesuatu hal yang sangat berbahaya sekali. Juga kita melihat bahwa akibat kejatuhan manusia di dalam dosa itu ada di dalam hatinya rasa iri dan cemburu. Jadi di dalam hatinya itu ada iri dan cemburu. Makanya ada singkatnya yang mengatakan bahwa SMS Pak Pendeta. Apa itu, Pak? Kepanjangannya adalah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi ini adalah akibat daripada kejatuhan manusia di dalam dosa. Misalnya lagi apa? Yaitu misalnya tamak. Tidak pernah puas hidupnya. Jadi pengennya terus gitu, tidak pernah puas. Terus juga kita melihat bahwa misalnya senang korupsi. Saya percaya bahwa anak-anak Tuhan tidak terjadi hal demikian ya. Puji Tuhan, pemirsa, jangan mana-mana, kita rehat sejenak, tetap di TVRI Bangka Belitung. Tuhan Yesus berkati.